Liatin pembakaran Al-Quran. Iya benar, kalian gak salah denger, ini aku sama teman-teman aku lagi ngebakarin Al-Quran yang udah gak kepake. Timbul pertanyaan kenapa gak disimpan aja bukannya dibakar. Bener banget sih, kalau Quran 1, 2, atau 3 bisa disimpan aja di tempat yang aman. Tapi kan ini Qurannya banyak banget, jadi kalau disimpan di rak buku atau di rak tempat Quran udah gak cukup. Apalagi kalau disimpan di gudang, pasti kalau kelama-lamaan mah bakalan dimakanin rayap. Dan juga kalau disimpan di gudang takutnya kita gak bisa memuliakannya lagi. Dan juga Quran yang aku bakar sama teman-teman aku ini udah pada robek-robek dan udah gak layak pakai. Tapi metode pembakaran Al-Quran ini tidak dilakukan sembarangan, melainkan di pinggir sungai, dan abusi bekas pembakaran Qurannya harus dihanyutin ke sungai. Dan sungainya juga harus sungai yang dibilang besar, bukan comberan atau selokan yang ada di pinggir rumah. Dan sebelum melakukan pembakaran Al-Quran ini, semua anak-anak udah melaksanakan wudhu dulu. Jadi aman ya teman-teman, gak usah komen negatif-negatif kayak gimana. Karena kalau disimpan di gudang atau di suatu tempat akan lebih banyak menimbulkan kemadorotan-kemadorotan seperti kalengkahan atau keinjek dan lain-lain lah pokoknya mah. Intinya inal amalu biniat aja ya teman-teman. Kalau kalian udah pada tahu pasti ngerti lah. Kalau kita menemukan sobekan ayat Al-Quran atau satu mushaf Al-Quran yang sudah tidak bisa dibaca, tugas kita adalah memusnahkannya dengan cara-cara yang beradab. Di mana dalam madhab Syafi'i dan madhab Maliki, yakni madhab Syafi'i yang banyak dianut oleh kita semua di Indonesia sebagai seorang muslim, yaitu dengan membakarnya. Tapi membakar dengan niatan untuk memuliakan agar tidak berterbangan, jatuh dan diinjak orang. Tapi kalau dalam madhab Hanafi dan madhab Hambali, dengan menguburnya di tempat-tempat yang sekiranya tidak dilecehkan oleh orang lain atau tidak diinjak oleh orang lain. Jangan di tempat yang menjadi tempat pembuangan sampah atau di tempat yang menjadi jalanan orang lalu lalang dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan demi adab kita terhadap Al-Quran.